Meme hinaan ke Jokowi ini sudah melebihi batas. Tangkap pelaku secepatnya. Ditulis oleh Jo Putra dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beragam isu politik, ekonomi, kesehatan, dan lainnya mengajak siapa saja untuk terlibat menuangkan pikiran. Biasanya mengeluarkan pikiran dan pendapat didasari dengan pemahaman, latar belakang, pengetahuan, persepsi, dan motif yang ada pada diri masing-masing. Di media sosial sering kita lihat orang-orang yang ingin menyampaikan sebuah kritikan, namun kenyataannya yang disampaikan merupakan hinaan dan hujatan. Minimnya pengetahuan dalam membedakan hinaan dan kritikan dapat terlihat jelas melalui gaya bahasa, ekspresi, dan emosi untuk menyampaikan pesan dan pikirannya. Kritikan bisa dibagi dua, kritikan yang konstruktif, yang bermakna positif dan membangun. Biasanya ini merupakan tanggapan maupun pertimbangan terhadap sesuatu hal yang akan disanggah, yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Kritikan yang positif kadang memerlukan data dan fakta, sementara kritikan destruktif yang bersifat negatif, yang konotasi dalam penyampaiannya selalu menyerang, melawan, bahkan memberikan sanggahan tidak memerlukan data dan fakta. Kecenderungan pada kritikan destruktif bersifat menyerang pribadi atau kelompok di luar hal yang akan dikritik. Itu dapat kita kategorikan sebagai ujaran kebencian dengan hinaan, pelecehan, hujatan, dan makian. Ini yang sering kita jumpai dalam postingan di media sosial maupun dalam beragam acara talk show di stasiun TV. Pembaca tentunya setuju bahwa banyak kritikan yang keluar dari masyarakat tertuju pada Jokowi. Ya, karena Jokowi adalah orang nomor 1 di tanah air yang menjabat sebagai presiden. Setiap kebijakan dan kinerja beliau tidak lepas dari kritikan. Ini berarti Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati setiap perbedaan dan dapat mengkritisi pemerintah, khususnya Jokowi. Namun sangat disayangkan masih ada banyak orang yang tidak mengerti antara kritikan dan hinaan. Karena baru-baru ini tersebar meme yang memperlihatkan gambar Jokowi berbentuk maaf, kecoak. Meme tersebut tersebar oleh pengguna Twitter Jogat291263844. Dari gambar itu terlihat Jokowi dengan badan kecoak, berhidung panjang dengan membawa pedang dan senapan. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa sekali terhadap kepala negara. Ingin membuat sebuah joke atau lucu-lucuan tetapi tidak lucu sama sekali. Sudah banyak hinaan berbentuk meme yang ditujukan pada Jokowi, namun sepertinya banyak masyarakat yang tidak takut akan ancaman hukuman. Saya tidak tahu apakah aparat penegak hukum khususnya kepolisian bertindak tidak tegas, memberikan hukuman kepada pelaku pembuat meme hinaan maupun ujaran kebencian yang ditujukan kepada kepala negara. Kasus yang berulang-ulang seperti ini tidak akan pernah berhenti dengan adanya meme penghinaan yang ditujukan kepada Jokowi. Salah seorang netizen melaporkan hal hinaan tersebut ke aparat Polri. Kepada yang terhormat Bapak Polisi CCIC Polri, Divhumas_Polri, Yanmas_Reskrim, supaya ditangkap akun Jogat291263844 karena menghina dan melecehkan kepala negara Presiden Jokowi dengan meme cecunguk. Tweet Emily Dark Angel. Bagi saya kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di muka umum dilindungi oleh undang-undang, tetapi tidak dengan cara kebablasan seperti itu. Hal tersebut bukan lagi memberikan pendapat, tetapi ini adalah sebuah ejekan dan pelecehan terhadap kepala negara. Banyak memang hinaan dan ejekan yang diterima Jokowi. Rasanya mereka yang tega berbuat seperti itu sepertinya tidak pernah merasakan dirinya dilecehkan dan direndahkan. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati pernah turut bersedih atas hinaan yang diarahkan ke Presiden Jokowi. Beliau menilai bahwa orang-orang yang menghina mantan wali kota Solo itu adalah mereka yang pengecut. Megawati tidak menerima hinaan itu karena Jokowi disebut-sebut sebagai kodok. Hal itu beliau sampaikan sampai menahan tangisan. Bagi Megawati, para penghina Jokowi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak jantan. Saya setuju dengan pendapat Megawati. Para penghina Jokowi hanya berani mengeluarkan hujatan dan pelecehan melalui media sosial, tidak berani sampaikan langsung di depan Jokowi. Sudah banyak politikus busuk dan pengamat bayaran yang mengatakan bahwa Jokowi anti kritik, namun kritikan mereka hanyalah sampah yang tidak ada substansinya. Mereka yang katanya terpelajar tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Disinilah pangkal masalah bahwa banyak masyarakat perlu pula memberikan kritik tetapi salah dalam menyampaikan. Sepatutnya dalam berkomunikasi baik di dunia nyata maupun dunia maya, kita harus mengontrol perilaku dan ucapan agar tidak terjebak dalam suatu keadaan di mana kita dengan sengaja atau tidak sengaja membuat penghinaan. Terlebih lagi ketika kita melihat berbagai ungkapan pikiran di media sosial yang sulit bagi kita untuk membedakan suatu kritikan maupun hinaan. Kita harus jeli melihat apakah ungkapan pikiran tersebut merupakan ujaran kebencian atau hate speech atau memang murni kritikan.
Namun, kita bisa menilai apabila seseorang mengeluarkan pendapatnya dapat dilihat dari jejak digitalnya. Jika orang tersebut sering memberikan kritikan dengan meme, tulisan maupun dalam bentuk video disertai dengan ujaran kebencian, berarti setiap tulisan dan ucapan mengarah kepada penghinaan bukan sebuah kritikan. Jadi kesimpulannya, berilah kritikan yang sehat dan membangun. Kalau perlu, adu argumen dengan data dan fakta. Memberikan kritikan dengan hinaan disertai ujaran kebencian sama saja dengan orang pengecut. Tidak bisa mengkritik, hanya nyinyiran dan sindiran yang unfaedah. Semoga kepolisian segera menangkap pelaku yang telah membuat meme atas hinaan terhadap Jokowi secepatnya. Dan jangan memasang wajah memelas dan minta dikasihani apabila sudah terciduk. Demikian kira-kira kata kura-kura. September tiba, Imam Jumbo gol, sponsor dikejar utang, isu PKI masih ada gak ya? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. September telah tiba. Kalau kata orang, September ceria. Tapi kalau dalam politik, September adalah awal munculnya isu musiman yang diributkan oleh kelompok kadrun. Ada menu gorengan baru tapi lama tiap kali bulan ini tiba. Kalian benar, isu PKI atau komunis? Tidak percaya? Coba kalian bergentayangan di media sosial. Pasti akan ada video di mana sekelompok orang teriak musnahkan PKI, teriak ganyang PKI, lalu dilanjutkan dengan acara bakar bendera PKI yang entah diambil dari mana. Ini udah kayak festival tahunan, tiap tahun ada acara bakar-bakaran bendera PKI, seolah ini sudah masuk dalam yearly calendar event bagi kadrun stres, acara kebanggaan mereka yang tidak boleh ditinggalkan apapun ceritanya. Ini adalah kelompok bodoh yang membodoh-bodohi publik dengan isu bodoh, memang bodoh komplit sepaket dengan lol. Isu PKI sudah basi, rakyat sudah tidak percaya, tapi terus diteriakan. Entah mereka ini mabuk atau masih dalam mimpi, sehingga tidak sadar hidup di zaman apa. Sekarang zamannya terorisme dan penggila khilafah yang berniat mengacaukan negeri ini. Ibarat penyakit flu, tapi teriak-teriak batuk. Mereka sepertinya sengaja membalikkan kenyataan yang terjadi saat ini, karena secara tidak langsung mereka juga biasanya penggila khilafah dan berniat melihat negeri ini berubah sesuai apa yang mereka inginkan selama ini. Mana mungkin maling menjerumuskan maling kan? Sesama sampah harus saling membela dan menutupi kebusukan masing-masing. PKI sampai sekarang tidak pernah ditangkap dan ditemui. Anggotanya pun tidak pernah tertangkap. Bukan karena terlalu hebat bersembunyi. Zaman sekarang serba digital, mau bersembunyi, mau sembunyi kemana? Alasan sebenarnya adalah mereka tidak ada, tetapi dimunculkan untuk kepentingan politik. Kadrun sampah ini punya bahan ribut tiap bulan September. Bikin demo lalu videokan dan viralkan. Jahit bendera sendiri, atau suruh orang lain cetak benderanya. Lalu saat demo, benderanya dibakar sendiri, puas sendiri, teriak kayak orang gila. Dasar gerombolan gila. Otak mereka memang sudah aneh. Padahal yang jadi ancaman bagi negara ini adalah kelompok mereka sendiri. Kelakuan menjijikan, berbuat onar, ributin hal yang tidak penting, mengadakan hal yang tidak pernah ada, menjual agama untuk kepentingan politik pihak lain, dan diam-diam berniat mengubah negara ini ke dalam jurang kemunduran. Mereka inilah kaum pembawa bencana dan kerusakan bagi negara ini. Biasanya semakin mendekati akhir bulan, gorengannya makin renyah dan crispy. Tapi tahun ini sepertinya akan berbeda. Kemungkinan besar teriakannya tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya. Ada dua alasan. Pertama, kelompok yang teriak PKI sudah kocar-kacir diobrak-abrik pemerintah awal tahun lalu. Dan juga sang imam besar sedang merana dan meratapi nasib karena barusan bandingnya ditolak dan terpaksa harus tinggal di penjara selama sekian tahun. Kelompok inilah yang paling sibuk soal urusan PKI. Tahun ini dan tahun-tahun mendatang mereka tidak ada semangat untuk itu. Kalau ada pun hanya demo kecil-kecilan untuk formalitas saja. Kedua, bisa jadi ini ada sponsornya. Dan salah satu sponsornya sedang bingung 7 keliling dikejar utang oleh pemerintah. Makanya dua kelompok yang terlibat dalam video gado-gado. Maksudnya demo apapun asalkan ada logistik yang ujung-ujungnya minta presiden mundur, tidak berkutik dihajar sekaligus. Memang kalau kelompok tukang demo berikut sponsornya disikat, negaranya lebih damai dan aman. Pemerintah sepertinya paham betul dengan ini. Entah benar atau tidak, pemerintah memainkan langkah catur yang brilian. Pasukan nasi bungkus disikat dan diobrak-abrik. Sponsor elit tidak bisa show of power lewat pengerahan massa karena yang demo kebetulan hanya satu kelompok itu saja. Pemerintah sikat mereka dan mereka pun tidak bisa berkutik. Tidak bisa mengalihkan isu dengan membuat kericuhan karena masa andalanya sudah dihabisi. Makanya kalau prediksi tidak meleset, isu PKI kalau ada pun tidak akan segarang tahun lalu.
dan tidak akan ada demo lagi. Yang terlibat semuanya sudah dikandangkan, tinggal tersisa kelompok kecil yang masih suka rewel karena mulutnya memang gatal kalau tidak bikin keributan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.